Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama, kita akan belajar matematika, khususnya di pembahasan ASPD, mata pelajaran matematika di Kabupaten Bantul, tahap kedua. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari nomor 21 sampai dengan 30. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita awali dulu kegiatan belajar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembahasan nomor 1, di sini ada gambar atap rumah. Jika jarak titik A dan B adalah lebar atap rumah tersebut adalah berapa meter? Di sini ada 2,5 sebagai tingginya dan sisi terpanjangnya atau sisi miring 6,5. Berapakah panjang dari tengah ke ini ya? Setelah itu dikali 2 dapat lebar atap rumah. Untuk menyelesaikan soal ini terdapat segitiga siku-siku ya, di mana segitiga siku-siku itu nanti berlaku teorema Pitagoras. Dan nanti kita pakai triple Pitagorasnya biar lebih cepat ya. Triple Pitagoras diantaranya yang perlu kalian hafal adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, lalu 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21, 29. Nah, inilah deretan triple Pitagoras yang perlu kalian ingat atau hafal. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal dalam bentuk segitiga siku-siku, sepertinya tidak jauh dari triple Pitagoras. Oke, kita coba terapkan dalam soal nomor 21. Di sini ada angka 2,5, lalu 6,5. Lalu satunya lagi berapa? Nah, 6,5. Ini kan masih belum terlihat ya. Ini kita coba dikali dengan 2, dikali 2. Dikali 2 itu adalah 2,5 kali 2 kan 5. 6,5 dikali 2 kan 13. Nah, satunya lagi berapa? Satunya lagi 5, 12, 13. Berarti 12 kan di sini. Berarti ini kita 12. Nah, 12 kita balikan lagi. Balikan lagi dengan membagi. Kalau ke bawah dikali, berarti ke atas dibagi. 12 bagi 2 kita dapat 6 meter. Jadi di sini 6 meter ya. Nah, yang ditanyakan kan A sama B. Jarak A sama B. Di sini baru 6 setengahnya itu, separohnya. Berarti AB itu adalah 6 kali 2, 12. Atau 6 tambah 6. 12 meter. Inilah jawaban nomor 21. Mudah kan? Nah, seperti itu saja. Baiklah, soal yang selanjutnya nomor 22. Ini tentang keju. Keju merupakan produk susu olahan, karena itu salah satu manfaat keju dan seterusnya. Dan inti dari kalimat ini adalah setiap 1 cm kubik keju beratnya 5 gram. Ini ya. Nah, ini informasi pentingnya dari kesemuanya itu. Lumayan cukup memakan waktu dalam membacanya. Untuk membuat satu resep kue diperlukan 300 gram keju. Berapa potong keju seperti gambar di atas yang diperlukan untuk membuat satu resep kue? Kita coba ya. Di sini berapa sentimeter kubik volumenya? Kita coba cari. Volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuk segitiga kan? Segitiganya itu adalah alasnya 3, tingginya 4. Alasnya 3, tingginya 4 ini ya. Jadi setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiganya. Nah, gitu ya. Ini saya kasih. Takutnya dikira
alasnya si limas. Lalu di sini tingginya si limas. Padahal bukan. Lalu ini tingginya tinggi prisma. Nah, sama dengan setengah kali alasnya segitiga itu adalah 3. Ini tingginya segitiga adalah 4. Dan tingginya prisma itu adalah 2. Nih ya. Nah, ini kita coret-coret, hasilnya adalah 12 cm kubik. Jadi volumenya adalah 12 cm kubik. Sehingga satu batang keju ini terdapat 60 kan 12 dikali 5. Ya kan? Sama dengan 60 gram. Tuh, 60 gram. Karena kita memerlukan 300 gram keju dan satu batangnya itu 60 gram, maka banyak potongan keju yang diperlukan adalah berarti 300 dibagi 60 kan gitu. Ini coret-coret 30 dibagi 6 itu adalah 5. Tuh. Inilah jawaban dari nomor 22. Selesai. Nah, kita lanjutkan ke nomor 23. Pernyataan berikut berkaitan dengan gambar di atas. Panjang IJ 17 cm. Kita coba cari ya. Untuk mencari panjang IJ, kita coba buat garis bantu. Ini adalah garis di tengah-tengah EH dan FG. Misalkan panjang EF itu adalah 30, berarti panjang yang ini adalah 15 kan? Lalu tingginya berapa? Tingginya segitiga ini. Kan dapat segitiga nih kita. Segini 30, segini 38. Berarti 38 kurangi 30, 8. 8, 15, satunya lagi berapa? Triple Pitagoras, 17. Ingat-ingat ya. 8, 15, 17. Jadi panjang IJ adalah 17. Nah, di sini pernyataan 1 kita anggap benar. Nah, yang ada pernyataan satunya dianggap benar, yang nggak ada berarti kita anggap salah. Berarti pilihan jawabannya kalau tidak A berarti B ya. Kita fokus ke poin 3 dan 4, berarti poin yang kedua otomatis salah. Luas salah satu sisi tegak limas adalah 120 cm persegi. Sisi tegak limas kan yang ini, segitiga itu sendiri ya kan. Luas FGI. Setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya ini kan FG. FG itu 30, tingginya adalah 17. Nah, coret-coret 30 bagi 2, 15. 15 kali 17, berapa ya? Nah, 7 kali 5, 35. 5 nyimpen 3, 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. 1, 7. 5, 15. Iya, 255. 255. Nah, gitu ya. 255 cm persegi. Oke. Berarti ini pernyataan 3 salah dong. Pernyataan 3 kita anggap salah. Berarti jawaban yang benar adalah poin 1 dan 4. B ya, jawaban yang benar. Untuk nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke nomor 24. Perhatikan gambar. Perbandingan garis AE dan DE itu adalah 2:3. Berarti AE-nya 2, DE-nya 3. Sudah kan? Lalu panjang CD-nya berapa? CD ini yang X berarti ya. Nah, sekarang kita coba buat garis bantu lagi. Ini sejajar si CF. Ini sejajar CF. Itu ya. Berarti ini panjangnya X dong segini.
Segini panjangnya X, berarti ini X kurangi 15. X dikurangi 15. Gitu ya. Atau kita nggak usah tuliskan aja gitu. Yang ini berapa nih? Segini berarti kan 15, ya kan? Segini 20. Berarti 20 kurangi 15. Kita dapatkan 6. Nah, otomatis ini berapa panjang ini? Segini. Gitu ya. 2 dikali berapa biar jadi 6? 2 kali 3. Oke, berarti yang ini 3 dikali 3 juga. 3 kali 3. Kalau yang ini dikali 3, berarti ini juga dikali 3. Jadi biar dapat sebanding gitu. 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi panjangnya ini adalah 9. 9 ditambah, 15 dikurangi 9, sorry. 15 dikurangi 9 adalah 6 ya. Jadi X-nya itu adalah 15 dikurangi X-nya itu adalah 15 dikurangi 9, yaitu 6. Jadi panjang CD adalah 6 cm. Tuh, selesai. Gitu ya. Paham nggak nih kira-kira ya? Ini panjang, ini kan tadinya belum ada. Terus ini kita dapatkan dari pengurangan-pengurangan. Ya, dibuat segitiga yang kecil. Setelah itu, kita buat ini ya, umpama misalnya 2 dikali berapa sama dengan 6. 2 dikali berapa sama dengan 6 itu kan 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Nah, berarti yang ini juga dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Kalau misalnya ini panjangnya 4 gitu ya. Misal ini panjangnya 4, berarti ini juga sama dikali 4 tetap karena ini 2 sama 6-nya itu yang berpengaruh. 4 kali 3, 12 berarti yang di sini panjangnya. Gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau buat pengerjaan dengan cara rumus perbandingan, bisa saja. Kita coba ya. Ini misalnya kita nggak tahu nilainya 9. Kita misalkan apa ya? L gitu aja. Nah, L. Berarti L berbanding 6. Ini kan yang sebanding L berbanding 6. Sama dengan 3 berbanding 2. Jadi L-nya itu adalah 3 banding 2 dikali 6. Ini coret-coret, 6 bagi 2, 3. 3 kali 3 adalah 9. Tuh kan sama saja ya. Sini 9. Oke, gitu saja untuk soal nomor 24. Mengukur lebar sungai. Ini nomor 25. Kita coba kerjakan. Lebar sungainya adalah berapa? Nah, di sini berarti panjang ini ya. Lebar sungainya berapa? Kita ganti warna jadi warna merah biar kelihatan. Nah, gitu ya. Lebar sungainya berapa? Sama, kita buat garis bantu. Ini sejajar sama ini. Ini sejajar sama ini. Ini sebangun ya. Kalau ini 3 berarti ini juga 3. Segini 4, ini 3 berarti ini sisanya 1. 1 dikali berapa biar jadi 4? 1 kali 4. Berarti 3 ini dikali 4. Hasilnya adalah 3 kali 4 adalah 12. Selesai. Jadi jawaban lebar sungainya itu adalah 12 meter. Tuh, mudah ya. Kita lanjut ya. Nomor 26. Berdasarkan gambar, dibuat pernyataan berikut. Volume kerucut 308 cm kubik. Kita coba cari volume kerucut. Itu sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Sama dengan sepertiga pi-nya nanti kita pakai 22/7. R-nya itu 7 kan. Diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Karena 14 bagi 2, 7. 7 dikali 7 dikali tinggi kerucutnya berapa? Segini 5, segini 11. Dari atas sampai bawah banget ini 11. Berarti 11 kurangi 5 itu adalah 6. Sebagai tingginya kerucut, 6.
6 dibagi 3 itu 2, 7 dibagi 7 itu 1, 22 kali 7, 154. 154 dikali 2, 154 dikali 2, 308 cm kubik. Tuh. Jadi pernyataan 1 kita anggap benar nih. Yang ada pernyataan 1 kita anggap benar. Yang nggak ada pernyataan 1 kita anggap salah. Oke? Kita lanjutkan. Berarti otomatis pernyataan 2 kita anggap salah ini ya. Kita buktikan poin 3 dan juga poin 4. Volume bangun di atas adalah 1078 cm kubik. Berarti ini volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, di sini kita sudah dapat volume kerucutnya. Volume tabungnya berapa? Volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Pi-nya itu 22/7 kali R-nya itu sama 7 kali 7, T-nya itu adalah 5. Ingat 5 ya, bukan 11 ataupun 6. Kalau 11 total. Kalau 6 itu yang kerucut. Nah, berarti yang benar adalah 5 ini tingginya tabung. Ini coret, terus 22 kali 5 itu adalah 22 kali 7, sorry. 22 kali 7 adalah 154, lalu dikali 5. Ini 4 kali 5, 20, 0 nyimpen 2. 5 kali 5, 25, 25 tambah 2, 27, 7 nyimpen 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 70 cm kubik. Ini volume tabungnya ya. Nah, ini volume bangun di atas adalah benar nggak? Berarti kita jumlahkan antara volume tabung dan volume kerucut. Volume bangun FB gitu sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Sama dengan 770 ditambah 308. 0 tambah 8, 8. 7 tambah 0, 7. 7 tambah 3, 10. Nah, 10, 7, 8 cm kubik. Benar ya? Pernyataan 3 berarti benar. Yang benar, poin pilihan jawaban yang benar adalah A. Nah, selesai. Mudah ya. Jadi kuncinya apa ya? Ya hafal rumus aja gitu ya. Nomor 27. Segitiga ABC dengan A negatif 3,4, B negatif 5,4, dan C negatif 3,6. Refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Koordinat bayangan akhir segitiga itu ya. Segitiga ABC segitiga. Salah ketik ya. Nah, typo. Segitiga ABC adalah berapa? Ini ada keterangan searah jarum jam ya. Searah jarum jam itu gimana berarti? Dari kiri ke kanan. Atau putarannya ke kanan gitu ya. Ini searah jarum jam. Kalau berlawanan arah berarti kebalikannya. Ke kiri gerakannya itu ya. Nah, sekarang kita coba refleksikan atau cerminkan titik-titik ini terhadap sumbu Y dulu. A itu min 3,4. A min 3,4. Nah, kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang berubah. Tadinya positif jadi negatif. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang berubah. Kebalikannya ya. Diingat-ingat. Berarti M, Y itu sama dengan 3,4. Ini sebagai A aksen. 3,4. Lalu dirotasikan pada titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Berlawanan arah negatif 90 derajat ya. Nah, kita coba lihat konsepnya ya untuk rotasi. Misalnya kita punya titik ini. Punya titik ini. Ini misalnya adalah 2, ini 1, berarti ini titiknya adalah
2,1 kan. Nah, setelah itu kita coba rotasikan si titik 2,1 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti kan ke kanan gini kan ya. Nah, di sini jadinya 1, di sini jadinya 2. Nih. Jadi bentuknya dari awal itu bentuknya persegi panjang yang mendatar, lalu dirubah jadi segi 4 persegi panjang yang menurun. Di sininya 2, berarti negatif 2 ya kalau ke bawah ya. Lalu yang ini positif 1. Jadi titiknya adalah 1, negatif 2. Tuh, berarti kita simpulkan untuk X, Y dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat itu adalah X-nya masih positif terus dibalik tadinya di sini. Oh, jadi di sini Y ya, sorry ya. 1 terus jadikan Y. Satunya itu jadi Y, padahal X awalnya. Oh, awalnya Y, jadi X gitu kebalikannya ya. Lalu di sini jadi min X. Ini ya. Jadi kan tadinya tadinya 2 itu sebagai X berubah jadi Y di sini kan, hasil rotasinya itu. Nah, berarti di sini juga ya sama. Kita rubah ini 3,4 hasilnya adalah 4, min 3. 4, min 3 sesuai rumusnya ya. Tuh, ini adalah A double aksen. A double aksen. Dah, berarti pilihan jawabannya mana nih? 4, min 3 ada B sama C. Berarti kita coba jawab yang buktikan yang B ya. B min 5,4 itu direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasilnya adalah B aksen berapa? 5,4. Lalu dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Itu adalah 4, negatif 5. Tuh, 4, negatif 5. Yang mana? Berarti B ya jawabannya ya. Berarti B jawabannya. Tuh, selesai. Mudah ya. Itu untuk jawaban nomor 27. Kalau misalnya kalian mau lihat yang berlawanan arah, bisa dicek pada paket B ya. Paket B juga sama, cuman ini kebalikannya. Lumayan untuk latihan, tetap dipelajari dua paket tersebut ya. Kalau saran saya. Perpustakaan sekolah. Ini mungkin tidak usah dibaca ya, karena banyak sekali. Nanti cukup memakan waktu. Langsung saja apa yang diminta. Dari tabel C, kok dari tabel C sih? Dari tabel dibuat pernyataan. Manakah yang benar pernyataannya? Oke, kita cek yang pertama. Setiap hari Jumat, siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah selalu mengalami kenaikan dari hari Jumat. Setiap hari Jumat, siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah selalu mengalami kenaikan. Salah, ini padahal menurun. Dari Kamis ke Jumat itu menurun kan. Lalu misalnya mau meningkat, harusnya ya ini naik ke atas. Lebih dari 258 gitu ya. Jadi pernyataan satu salah. Yang ada pernyataan satunya kita anggap salah. Berarti A sama B kita coret ya, dari daftar pencarian. Ya. Oke, dari kunci jawaban, berarti kita mau nggak mau pilih salah satu dari C maupun D. C itu bedanya dengan D adalah 3 dan 4. Berarti otomatis yang pernyataan 2 kita anggap salah. Kita coba buktikan pernyataan 3 ya. Jumlah pengunjung mengalami kenaikan paling banyak pada hari Jumat ke Sabtu. Benar tidak? Kita lihat mana yang lebih curam ini ya kenaikannya. Dari Jumat ke Sabtu benar ya ini harusnya. Misalnya mau cek
kalian coba kurangi yang besar, kurangi yang kecil gitu ya. Kenaikan-kenaikan ini. Yang ini penurunan ya nggak usah dicari. Karena ini menurun, yang dicari kan kenaikan. Ya, 243 dikurangi 165 gitu ya. Oke, jadi pernyataan yang tadi adalah benar. Nah, jawaban yang benar adalah C. Seperti itu, mudah ya. Oke, dua soal lagi. Nilai rata-rata 28 siswa adalah 60. Jika digabung dengan nilai 4 anak, rata-ratanya menjadi 62,5. Nilai rata-rata 4 anak tersebut adalah berapa? Oke, kalian harus tahu rumus dari rata-rata gabungan dulu. X bar gabungan. X bar ini untuk yang gabungan, rata-rata gabungan sama dengan. Oh ya, nanti kan ini ada dua subjek gitu ya. Yang pertama sebelum dijumlahkan dengan 4 anak, satunya setelah dijumlahkan 4 anak. Awalnya 28 siswa. Berarti kita anggap di sini M itu banyak anak yang pertama itu adalah 28. Terus setelah dijumlahkan 4 anak jadinya adalah 32. Iya kan? Jadi M sama N. Nah, X bar 1 X bar 1 kita kali dengan M. Berarti 28 dikali 60 atau 60 kali 28 ya. Kebalik nggak ya? Nah, ditambah ini X bar 1. Nah, X bar 2 berarti ini setelah dijumlahkan. Ini sebelum dijumlahkan, ini setelah dijumlahkan. Ini hasilnya adalah N ini ya. N. Nah, dibagi M ditambah N. Gitu ya. Kita coba masukkan. Ini rata-rata gabungannya adalah 60. Berarti kita tulis di sini 60. X bar satunya adalah, oh sorry, 62,5 ya, ini ya yang gabungan ya. Yang 60 itu yang X bar 1. 62,5 sama dengan 60 dikali 28 ditambah X bar 2 ini yang dicari, dikali N-nya adalah 32. Kok 32? Sorry, 4 ya. Kalau 32 itu M tambah N dikali 4. Jadi kita ulang 62,5 sama dengan 60 dikali 28 ditambah X bar 2 dikali N-nya adalah 4. Ini salah nih. Nah, N-nya 4. Kalau M tambah N baru 32. Itu 32. Ini 4 kok malah ditulis N ya. Dah ya. Berarti di sini 4. Dibagi 28 tambah 4. Hasilnya adalah 62,5 dikali 32 sama dengan 60 dikali 28 ditambah X bar 2 dikali 4. Ini kita kalikan 62,5 dikali 32. Kita coba kalikan ya. 62,5 dikali 32. 5 kali 2, 10. 0 nyimpen 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 6 kali 2, 12. 3 kali 5, 15. Nyimpen 1 ya, pinjam lagi nih. Tadinya kan ada, tapi udah nggak dipakai lagi. Setelah itu kita peroleh 5 kali 3, 15. Nyimpen di sini gitu ya. Maksudnya 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 6 kali 3, 18. Ini udah nggak dipakai ya. 0, 0, 0, 0, 2. 20.000. Ini 20.000 ya. 20.000. Pas banget ya. 60 dikali 28 berapa? 60 kali 28. Kita coba cek di sini. 60 kali 28, 28 kali 6 gitu aja. 28 kali 6.
8 kali 6 itu adalah 48. 8 nyimpan 4. 2 kali 6, 12. 12 ditambah 4, 16. 168. 1680. Oh iya, ini jangan kelupaan ya. Ini kan ada koma 1. Di belakang koma itu ada angka 1 ya. Satu angka 1. Berarti di sini juga ditambahkan. Nah, 2000 jadinya. Ini 2000. Ini kita hapus 1 ya. Nah, atau di sini ada penghapus. Nah, ini penghapus. Nah, itu 2000 ya. Udah benar ya. Oke, kita lanjutkan. Ditambah X bar 2 dikali 4. Ini pindah ke sini jadi 2000 kurangi 1680. 1680. Hasilnya adalah X bar 2 kali 4. Berapa nih? 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 8 nggak bisa. Pinjem, ini jadi 10, ini jadi 9, ini jadi 1. 9 ya. Nah, 10 dikurangi 8, 2. 9 kurangi 6, 3. 1 kurangi 1, 0. Jadi 320 sama dengan X bar 2 dikali 4. Nah, berarti X bar 2-nya adalah 320 dibagi 4. 32 dibagi 4 kan 8. Jadi X bar 2 adalah 80. Tuh, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Selesai untuk nomor 29. Oke, pembahasan terakhir ini nomor 30. Dua buah dadu dilambungkan sekali secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah, oke, coba dibayangkan atau boleh boleh ini ya praktek kalau kalian punya dadu, dua buah dadu. Angka yang paling kecil itu dari dua buah dadu berapa? Kan 2, 1 tambah 1 kan? 2. Lalu angka yang paling tinggi itu adalah 6 tambah 6, 12. Oke? Nanti setelah angka 2, yang paling kecil kedua itu berapa? Kan 2 tambah 1 atau 1 tambah 2. Dapat 3 ya. Dilanjutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Langkah pertama kalian adalah membuat tabel seperti ini ya. Tuh. Jadi deretan yang atas itu adalah ini ya, apa angka kemungkinan. Angka kemunculan dari dadu. Ada 2, 3, 4, 6, dan seterusnya. Gini. Oke. Ini nanti munculnya jelas hanya ada 1 kan? 2 itu ada 1 tambah 1. Kalau 6 itu 12. Oh, kalau 2 kok 12. Kalau 2 itu 1 tambah 1. Kalau 12 itu adalah 6 tambah 6 tambah 6. Kemunculannya juga hanya ada 1. Setelah itu yang 3 itu kemunculannya ada 2. 1 tambah 2 atau 2 tambah 1. Lalu yang 4 itu ada 3 kemungkinan. Berapa aja? 1 tambah 3, 3 tambah 1, dan 2 tambah 2. Dan seterusnya ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. Berarti menaik ya. Jadi bentuknya tuh gini. Kalau ilustrasinya itu ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Naik, lalu turun. Ini naik, terus ini naik juga. Kini kanan menaik gitu biar seimbang. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, lalu 7 itu munculnya sampai 6 kali, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu yang ditanyakan apa? Berjumlah lebih dari 10, berarti 11 dan 12 dong. Iya kan? Kita coba tandai ini 11 dan 12. Nah, ini kan 11 dan 12. Karena lebih dari 10 mintanya. Berarti ini 11 sama 12 itu munculnya kemungkinan 2 tambah 1, 3. Jadi ada 3. 2 tambah 1 ini ya, 3. Lalu ini dibagi dengan banyak kemungkinan. Ini jumlahnya berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai 1 itu jumlahnya adalah 36. Coba aja hitung sendiri ya. Sama dengan
3 bagi 3, 1, 36 bagi 3, 12. Jadi hasilnya adalah 1:12. Ini adalah peluang dari munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.